Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya begitu besar kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian online Magnet Rezeki ya. Kita saat ini sudah masuk ke pekan kedua ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Saya lihat di sini sudah ada 72 orang yang hadir ya. Masya Allah, tadi saya lihat dari komen-komennya gitu ya, dari banyak daerah ya. Ada yang dari Padang, ada yang dari Lampung gitu ya, Bali, Jawa ya, ada dari Banyumas gitu, Masya Allah. Ya silakan ya, silakan menimba ilmu sebanyak mungkin sore ini ya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan sore ini bisa menambah keberkahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Fikri ya. Dan pada sore kali ini kita akan membahas satu tema ya. Satu tema yang saya kasih judul adalah ya. Ini dia ya. Memahami rahasia keajaiban untuk menarik rezeki berlimpah. Jadi emang ada ya rahasia keajaiban? Oh ada Bapak Ibu. Sebenarnya rahasia keajaiban itu ada. Nah kalau sudahlah rahasia keajaiban lagi Bapak Ibu ya. Makanya karena ini rahasia ya, jadi jangan bilang siapa-siapa ya. Enggak ya, bercanda. Jadi ilmu ini yang kemudian akan insya Allah yang akan kembali membawa kita ya lebih mudah untuk mendapatkan rezeki berlimpah di zaman pandemi seperti ini ya. Kemarin waktu pekan pertama ya, pekan lalu kita sudah membahas bagaimana caranya kita menarik rezeki di masa pandemi ya, di masa pandemi. Karena kemarin yang saya bahas ya, ilmunya sebenarnya sama, hanya saja momennya berbeda ya. Jadi di pandemi ini ilmu untuk menarik rezeki itu sama, tidak ada bedanya. Ya, hanya saja kita ini tidak mudah dalam menarik rezeki karena sepanjang pandemi ini adalah musibah. Ya, sepanjang pandemi ini musibah. Ya, jadi, nah materi hari ini itu akan memperkuat di materi kita pekan lalu ya. Gimana caranya kita bisa betul-betul bisa menarik rezeki ya. Karena sebenarnya ada rahasia ya, makanya namanya saja rahasia magnet rezeki gitu ya, rahasia magnet rezeki. Jadi ya memang semua yang ada di magnet rezeki ini semua rahasia Bapak Ibu ya. Banyak orang yang belum tahu ya, akhirnya ilmu ini ilmu ini menjadi harta karun gitu. Anda merasa nggak sih ilmu ini menjadi harta karun gitu ya? Ilmu ini menjadi harta karun ya, bahwa oh ternyata ada ilmunya untuk menarik rezeki. Ya. Kajian online yang ke satu mana ya? Coba aja Anda scroll ke bawah ya, di grup ini juga ya. Di grup ini juga pekan lalu saya sudah buat ya. Kita udah sama-sama belajar waktu pekan lalu. Judulnya adalah menarik rezeki dahsyat di masa pandemi ya. Silakan nanti didengarkan ya. Bagi yang belum mendengarkan juga yang kemarin ya, silakan ya. Alhamdulillah ini sudah ada yang dari Tarakan ya, dari Parepare, kemudian dari mana lagi nih ya, dari Pekanbaru ya, kemudian dari Sinjai Sulawesi Selatan, dari Makassar, wah dekat banget ya, dari Pekanbaru ya, Padang ya, Ternate, alhamdulillah, Pangkep ya, Parepare. Ada dari Taiwan, Masya Allah ya, Taiwan, Masya Allah. Banjarmasin ya. Oke, selamat datang ya. Selamat datang yang sudah bergabung ya. Wah ini ada guru saya nih, Pak Solihen dari Lampung, Masya Allah ya. Semoga Lampung selalu berkah ya. Pak Solihen ini adalah Ketua Korwil Lampung ya. Ketua Korwil Lampung. Oke Bapak Ibu ya. Iya, saya terlewatkan part pertama. Nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa, it's okay ya. Yang penting sekarang Anda
Anda belajar dulu yang sekarang ya, Anda belajar dulu yang sekarang, nanti yang tertinggal kemarin nggak apa-apa, pelan-pelan nanti setelah ini ya. Setelah ini Anda dengarkan ya. Ada yang dari Kendari juga, Masya Allah ya. Selamat datang ya. Oh, Masya Allah, nih ada dari Malaysia. Masya Allah, cemana? Cemana kabar? Masih lockdown ke? Saya lihat kayaknya di Malaysia udah mulai tenang ya. Udah mulai tenang. Mudah-mudahan Indonesia segera menyusul. Oke, Bapak Ibu ya, kita mulai saja di tema kita pada hari ini ya. Bagaimana caranya? Ya, memahami rahasia keajaiban untuk menarik rezeki berlimpah. Ya. Sudahlah rahasia keajaiban lagi. Tapi gini Bapak Ibu ya, mungkin ya, karena saya berasumsinya begini aja ya. Saya berasumsinya adalah bukan asumsi juga sih. Yang saya lihat yang ikut kajian ini ya, mohon maaf sebentar ya. Ya, oke. Ya, asumsi saya seperti ini ya, karena saya lihat ya, eh, ya karena yang saya lihat, saya beberapa kenal di orang-orang yang sering hadir di sini ya, baik itu dia hadir di camp online, di TOMR gitu ya, kemudian di beberapa kajian, bahkan ada beberapa alumni saya, alumni seminar saya ataupun training saya. Jadi eh kalau saya biasanya, kalau misalkan kajian di salah satu masjid gitu ya, saya mulai dari basic, dari ilmu yang paling basic ya, yaitu landasan magnet rezeki, perisai rezeki, terumbu karang, kemudian konsep dasar magnet rezeki dan lain-lain. Tapi kalau misalkan yang di sini gitu ya, kalau misalkan saya ngulang dari awal, ya mungkin eh, lebih baik gitu ya, lebih baik saya langsung mulai saja di jurus-jurus yang lebih selanjutnya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin barusan belajar gitu ya, barusan saja belajar ilmu magnet rezeki, silahkan Anda bergabung ke channel Telegram ya, channel Telegram audio magnet rezeki ya, channel audio ya, channel Telegram yang khusus untuk audio magnet rezeki. Anda dengarkan dari audio pertama sampai selanjutnya. Nah, kalau misalkan Anda lihat di channel Telegram, yang saya bahas hari ini adalah audio ke-22. Jadi sudah cukup jauh ya, tapi oke, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan ngunyahnya ya. Nah, jadi ada rahasianya Bapak Ibu. Kebanyakan orang tidak paham bahwa ada rahasia ini ya. Saya mulai dengan ya, rahasia keajaiban rezeki ya. Banyak orang di sekitar kita itu menginginkan kita keluar dari zona keajaiban ya. Banyak di sekitar kita yang menginginkan kita keluar dari zona keajaiban. Contoh misalkan kita memiliki persoalan nih ya. Kita memiliki persoalan, kemudian misalkan ada orang yang KDRT ya. Kemudian ada yang temennya bilang, iya bener tuh, suami kamu udah KDRT, udah laporin aja ke polisi gitu. Udah laporkan saja ke polisi, memang itu suami kamu gak bener gitu. Akhirnya banyak orang di sekitar kita tuh menginginkan kita keluar dari zona keajaiban. Padahal bisikan-bisikan seperti itu, ya bisikan-bisikan seperti itu, ya bisikan-bisikan seperti itu adalah mengeluarkan Anda dari zona keajaiban. Ya, kan namanya was-was ya, was-was itu dalam bahasa Indonesia artinya keraguan-raguan, tapi sebenarnya ya itu serapan dari bahasa Arab yuwas wisufi sudurinas dalam surat An-Nas ya. Dalam surat An-Nas kan dikatakan bahwa ya kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas ya. Jadi dari kejahatan ya, kan katakanlah aku berlindung kepada Tuhan gitu ya, berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, kemudian raja manusia, sesembahan manusia, yuwas wisufi sudurinas ya, yuwas wisufi sudurinas itu artinya dari kejahatan itu adalah bisikan ya, dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi ya, yang biasa bersembunyi. Artinya apa Bapak Ibu ya? Ini namanya bisikan itu ya, semua bisikan yang kemudian membuat Anda keluar dari zona keajaiban, harusnya Anda
tidak ikuti gitu ya. Anda tidak mesti ikuti semua bisikan seperti itu, karena ya kita jadi was-was jadinya. Setiap memiliki persoalan gitu ya, kita menjadi was-was karena ya kita dibisiki gitu ya. Kita dibisiki sama orang-orang ya. Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Saya mau tanya kepada Anda, apa prinsip ekonomi? Ya, mungkin bagi yang Anda berbisnis gitu ya. Bagi Anda yang berbisnis, Anda pasti bisa jawab ya. Pastinya bisa jawab ya. Coba deh tulis di komen. Ada nggak yang bisa jawab ya? Apa sih prinsip ekonomi ya, prinsip ekonomi yang kita udah diajarkan ya, kita udah diajarkan dari kita SD ya. Coba ada nggak, coba di komen deh, ada nggak yang mau jawab ya, yang mau jawab ya, prinsip ekonomi ya. Coba ya, keraguan-raguan akan mengeluarkan kita dari zona keajaiban. Yes, betul ya. Coba ada nggak ya? Ada nggak yang mau jawab nih ya? Prinsip ekonomi ya, prinsip ekonomi yang kita udah pelajari dari dulu ya. Yang kita udah pelajari dari zaman kita sekolah ya. Ganteng, Masya Allah, super keren, ilmunya pasti dahsyat. Nyimak nih dari lokasi kajian kami besok, Masya Allah. Ya barakallah Pak Solehin ya, mudah-mudahan kajiannya besok lancar ya. Ya, nah ini dia ada yang jawab. Modal sekecil-kecilnya, untung yang sebesar-besarnya. Ya. Ada lagi, ya benar ya. Prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya. Benar semua nih jawabannya ya. Modal sekecil-kecilnya, untung yang sebesar-besarnya. Nah, pertanyaan saya, ya. Pertanyaan saya. Anda yang berbisnis, pasti pakai prinsip ini. Kebanyakan ya. Kebanyakan pakai prinsip ini ya. Dan ternyata Bapak Ibu, prinsip ini akan mengeluarkan Anda dari zona keajaiban. Ini dia rahasianya ya. Ini dia rahasianya. Kalau misalkan Anda berbisnis, kemudian Anda memahami bahwa berbisnis itu dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mungkin secara logika, ya benar dong Pak Fikri, yang namanya bisnis kita kan ingin mendapatkan keuntungan gitu. Ya kalau gitu dengan modal sekecil-kecilnya, ya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena kan memang target kita, tujuan kita kan mendapatkan keuntungan. Ya benar dong prinsip itu. Ya. Tapi sadarkah kita, banyak sekali orang yang memakai prinsip ini, akhirnya zolim sama pembelinya. Contoh ya, jual minyak gitu ya, jual minyak ya, minyaknya 1 liter tapi kemudian ada yang dikurangin gitu ya, ada yang dikurangin, misalkan total misalkan ternyata hanya 900 gitu ya, kan kalau 1 liter kan 1000 mililiter gitu kan. Nah ternyata pas di rumah diukur ternyata cuma 900 mililiter gitu. Nah ini 100 milinya kemana gitu, akhirnya disitulah zolim. Kemudian timbangan, ada orang yang belanja, ada orang yang jualan buah gitu ya. Makanya kalau sekarang di Makassar itu, ya di pinggir-pinggir jalan itu ada yang dia pakai pick up gitu ya, penjual buah pakai pick up, kemudian di bawahnya ada papan gitu ya, ada papan tulisannya timbangan jujur. Ya karena banyak sebelumnya di sini itu yang penjual buah yang tidak jujur timbangannya. Dibilang Pak beli anggurnya 1 kilo ya. Pas ditimbang di rumah ternyata cuma 700 gram. Ya, ternyata hanya 700 gram. 300 gramnya itu diambil sama si penjualnya. Kita bayar 1 kilogram, kita hanya mendapatkan 700 gram. Ini kan zolim namanya. Terus kemudian ada banyak sekali bisnis yang dengan modal kecil kemudian untung besar. Contoh narkoba, ya. Bisnis narkoba itu modalnya kecil Bapak Ibu. Ya, modalnya kecil. Tapi kemudian untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian ya, mohon maaf, bisnis pornografi. Bisnis pornografi itu, modalnya kecil banget Bapak Ibu. Ya, Anda tinggal foto 1 kali, kemudian Anda sebar. Ya. 1 kali foto gitu ya, 1 kali foto kecil sekali, kemudian silakan Anda sebar gitu ya, dan Anda akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Maka ya, prinsip ini akan membawa Anda masuk ke dalam ya. Prinsip ini ya,
modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya. Ya, prinsip ini mengeluarkan Anda dari zona keajaiban. Ya. Karena zona keajaiban itu, nah ini nanti saya jelasin ya Bapak Ibu. Ya, ternyata di mana sih zona keajaiban itu? Ya, ini akhirnya mengaminkan sikap kita yang seperti ini, mengaminkan apa yang telah tertuang dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Innahu kana zoluman jahula. Manusia itu zolim dan bodoh. Ya. Manusia itu zolim dan bodoh. Ya, akhirnya itu yang terjadi gitu ya. Kita jualan gitu ya. Kita jualan berbisnis karena hanya mengharapkan keuntungan, tapi kita nggak berpikir, kita tidak memikirkan bagaimana keuntungan si penjual kita, ya, pembeli kita. Pak Fikri, apa berarti kita nggak boleh fokus kepada keuntungan? Boleh, it's okay. Cuma ya, pembeli Anda, kan customer Anda itu harus lebih untung gitu ya. Maksudnya lebih untung tuh gimana? Jangan sampai mereka yang beli ya, yang beli dari Anda itu merasa rugi gitu ya. Merasa tidak untung dan merasa tidak diuntungkan dan merasa kecewa dengan barang yang Anda jual gitu. Lah sekarang kan kita nggak peduli gitu ya. Selama ini kita nggak peduli bagaimana perasaan mereka gitu ya, maka kita zolim kepada mereka ya, kepada pembeli kita ya. Prinsip di atas ya, mementingkan diri sendiri, orang lain nggak penting. Nah ini kuncinya ya. Saya dulu juga begitu Bapak Ibu. Ya bukan cuma Anda ya, saya pun seperti itu. Saya dulu saya juga berbisnis juga Bapak Ibu ya. Jadi dan dulu saya mengaminkan prinsip ini ya. Ya memang lah namanya bisnis gitu ya, modal kecil ya untuk untung yang sebesar-besarnya. Tapi ketika saya memakai prinsip ini, saya mementingkan diri saya, orang lain tuh nggak penting. Contoh, Anda pernah nggak belanja ke mall gitu ya, kemudian lagi diskon besar-besaran, kemudian ada yang sampai SPG-nya gitu ya, atau karyawannya gitu mendatangi Anda gitu. Karyawannya mendatangi Anda, kemudian coba ini gitu ya, ngasih flyer gitu ya, ngasih brosur, kemudian memberikan tawaran diskon yang menggiurkan. Kemudian kemudian Anda beli gitu. Ya. Padahal Anda datang ke situ, Anda datang ke mall nggak mau beli itu gitu ya. Tapi karena ada tawaran itu, ya, sehingga Anda beli. Pas nyampe rumah, Anda mikir gitu ya, misalkan beli handphone gitu ya. Beli handphone, padahal Anda punya handphone, tapi karena diskonnya besar sekali gitu ya, Anda lihat lagi gitu ya, handphone Anda. Kok kok jadi beli handphone gitu, padahal kayaknya nggak butuh-butuh amat, saya masih punya handphone gitu. Kenapa saya beli gitu. Akhirnya Anda pas pulang kecewa. Merasa bersalah karena sudah membeli produk yang Anda tidak butuhkan. Pernah nggak seperti itu? Ya. Kalau dalam ini saya tidak mengeneralisir ya, tidak mengeneralisir bahwa hypnoselling itu nggak bagus. Saya belajar hipnosis, gitu ya. Saya belajar hypnoselling. Tapi ketika kita hypnosellingnya adalah yang penting barang kita laku, ya, yang penting barang kita laku, padahal tidak dibutuhkan sama orang lain, disitulah zolim. Ya. Apa nih? Ya. Kita jual barang. Coba ya. Kalau kita jual barang, misal harga beli 2.000, harga jual 3.000, bagaimana? Ya boleh, silahkan. Yang penting, jadi gini, Anda kan dapat keuntungan dalam berbisnis, ini keuntungannya 1.000 gitu ya. Tapi yang penting, pembeli itu, pelanggan Anda itu mendapatkan keuntungan dari Anda. Contoh misalkan, Anda jualan AC. Ya, Anda jualan AC, katakanlah Anda jual AC modalnya 2.500.000, Anda jual 3 juta gitu ya. Modal 2,5, jual 3 juta, Anda untung 500.000. Kemudian bagaimana caranya supaya pembeli mendapatkan keuntungan daripada Anda gitu ya. Ya kasih tahulah ini kekuatannya seperti ini. Dan Anda kasih tahu kelemahan barang ini seperti ini. Ketika Anda tidak jadi jujur gitu bahwa ini kekuatan produknya seperti ini, kelemahan produknya seperti ini. Jadi konsumen tuh mikir gitu. Jangan sampai pas nyampe di rumah konsumen baru sadar, oh ternyata ada kelemahannya dan ternyata banyak
banyak kekurangannya daripada kelebihannya nih produk gitu. Jadi Anda harus jelaskan supaya konsumen Anda tidak merasa dirugikan gitu, tidak merasa dikecewakan. Kemudian Anda tawarkan pasca selling gitu. Anda tawarkan servis pasca selling, misalkan jual AC gitu ya. Setelah jual AC, apa yang konsumen dapatkan dari Anda setelah membeli AC dari Anda, misalkan 1 kali atau 2 kali cuci AC gratis, misalkan 2 kali cuci AC gratis. Kemudian tambah freon, tambah freon atau ganti freon untuk yang pertama kali, maka diskon, misalkan diskonnya sekian persen, misalkan. Ya, itu membuat loyal kepada Anda gitu. Customer loyal kepada Anda dan Anda loyal kepada customer Anda. Jadi dua-duanya untung, konsumen untung, Anda pun untung gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting Anda tidak yang penting Anda tidak zolim aja sama mereka gitu ya. Jangan juga kemudian modal, pokoknya gini, jangan fokus kepada modal ya, tapi fokus kepada apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain. Jangan fokus kepada modal dan untung ya. Modal dan untung itu pasti akan dapatkan ya. Modal dan untung itu pasti akan Anda dapatkan seiring berjalannya Anda membahagiakan orang lain. Jadi materi ini Bapak Ibu, ini turunannya dari materi terumbu karang ya. Materi rahasia keajaiban rezeki ini adalah turunan dari materi terumbu karang ya. Jadi silakan nanti kalau misalnya Anda yang belum belum mempelajari terumbu karang, silakan Anda pelajari ya. Jadi prinsip di atas itu mementingkan diri sendiri, orang lain nggak penting. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai Anda menjadi orang seperti itu. Tapi gini Bapak Ibu, ini ilmu ini bukan hanya untuk orang yang penjual, bukan untuk orang pebisnis saja ya. Ini hanya awalan saja, ini contoh ya. Nah, prinsip di atas ya, prinsip modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya itu melahirkan egoisme dalam masyarakat ya. Egois jadinya ya. Pokoknya segala bentuk egois Bapak Ibu, itu keajaiban akan hilang ya. Ketika Anda egois, saya penting, orang lain nggak penting. Contoh misalkan dalam hubungan suami istri ya, dalam hubungan suami istri, saya biasanya gini, saya waktu awal gitu ya, waktu awal menikah gitu ya, saya bilang sama istri saya, Dek, kita jangan fokus kepada hak masing-masing, tapi kita fokus kepada kewajiban kita masing-masing. Karena kalau kita fokus kepada hak masing-masing, akhirnya saling menuntut. Contoh misalkan, saya fokus hak, istri fokus kepada haknya, akhirnya saya nuntut sama istri saya. Ketika hak saya tidak dapat, saya tuntut istri saya. Hei, kamu mana hak saya? Kamu belum kasih hak saya. Kemudian si istri juga karena fokusnya menuntut gitu ya, fokusnya mendapatkan hak, dan dia tidak mendapatkan haknya, dia nuntut saya juga. Kamu juga mana? Ya, kamu belum ngasih hak saya gitu. Ayo mana dong hak saya? Akhirnya dua-duanya sama-sama menuntut. Ya. Dan disinilah letak keegoisan manusia. Ketika semuanya saling menuntut. Dan apa yang terjadi ketika suami menuntut, istri menuntut Bapak Ibu? Kewajiban tidak akan ada yang selesai. Ya, karena dua-duanya fokus kepada hak, sehingga kewajiban tidak diselesaikan. Tapi saya bilang sama istri saya, kita fokus kepada kewajiban. Ya. Kita fokus kepada kewajiban masing-masing. Ketika saya fokus kepada kewajiban, ya, saya nggak penting hak saya dapat atau tidak. Yang penting fokus saya adalah kewajiban. Saya mikir gitu ya, setiap hari saya mikir, apa nih kewajiban yang belum saya tunaikan gitu ya. Akhirnya saya tunaikan kewajiban saya. Istri saya juga seperti itu. Apa nih kewajiban yang belum saya tunaikan ke suami saya. Akhirnya suami juga melakukan kewajiban. Suami melakukan kewajiban, istri melaksanakan kewajiban. Kalau suami melaksanakan kewajiban, istri pasti dapat hak ya. Istri melakukan kewajiban, suami pasti dapat hak. Nih. Ya. Maka ketika Anda fokusnya kepada hak, kewajiban tidak dapat. Tapi kalau misalnya Anda fokusnya kepada kewajiban, hak pasti didapatkan. Maka fokus kepada kewajiban, bukan fokus kepada hak. Ketika fokusnya kepada hak, maka disitulah muncul keegoisan. Ketika ada keegoisan, ya, egoisme, maka keajaiban itu hilang. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, jangan sampai Anda egois. Intinya adalah
dimanapun Anda, ya, mau Anda pebisnis atau tidak, mau Anda karyawan atau tidak gitu, mau Anda profesional atau segala macam gitu ya, jangan sampai egois. Karena keegoisan itu membawa kita kehilangan rezeki karena keluar dari zona keajaiban. Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu, kita itu satu sama dan terhubung. Ya, kita itu satu sama dan terhubung. Dalam training online, dalam private training gitu ya, dalam private training ataupun camp online magnet rezeki dikatakan bahwa ada dunia kuantum gitu ya. Dunia kuantum akan membawa Anda masuk dalam zona keajaiban. Karena inti dari dunia kuantum adalah ini ya. Jika Tuhan menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tapi mereka selalu berselisih pendapat. Jadi kita ini satu sama dan terhubung Bapak Ibu ya. Kita ini satu sama dan terhubung. Ya. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan akan datang kepada kita. Ketika kita berbuat kezoliman kepada orang lain, maka kezoliman itu akan datang kepada kita. Karena kita satu sama dan terhubung gitu. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Ketika kita mendoakan orang lain, maka sebenarnya doa yang baik itu akan datang kepada kita. Karena kita semua ini satu sama dan terhubung. Anda semua Bapak Ibu ya, Anda semua yang di sini itu satu sama dan terhubung dengan saya. Ya. Kita semua satu sama dan terhubung. Ya. Nah, manusia itu satu sama dan terhubung, dan disinilah zona keajaiban. Ketika kita memahami bahwa kita satu sama dan terhubung, dalam magnet rezeki istilahnya adalah dunia kuantum. Ya. Dunia kuantum. Maka disitulah zona keajaiban. Dunia kuantum itu tidak berpikir lagi bahwa saya sama yang lain itu terpisah. Gitu. Intinya seperti itu. Sebenarnya penjelasannya panjang Bapak Ibu. Ya, penjelasannya tuh panjang. Tapi simpelnya saja, zona kuantum berbicara tentang, dunia kuantum berbicara tentang tidak lagi membedakan antara saya dengan orang di sekitar saya. Semuanya tuh sama. Ketika saya merugikan orang lain, maka saya sedang merugikan diri sendiri. Ketika saya menzolimi orang lain, saya menzolimi diri saya sendiri. Ketika saya egois kepada orang lain, maka saya egois terhadap diri saya sendiri. Maka tidak boleh lahir, ya. Tidak boleh ada lahir keegoisan gitu ya. Keegoisan, kezoliman, kejahatan dan lain-lain ya. Ketidakbaikan itu semua itu tidak boleh lahir karena kita semua satu, sama dan terhubung ya. Nah, contoh kontak batin Bapak Ibu. Ada yang pernah nggak? Ya, ada yang pernah ngeh nggak? Ada yang pernah mengalami kejadian nggak? Ada kontak batin sama antara Anda dengan ibu Anda, gitu ya. Misalkan Anda punya persoalan gitu ya. Kemudian ibu Anda tahu, gitu ya. Padahal Anda nggak ngasih tahu, cuma firasat aja, gitu ya. Punya firasat, pasti pernah. Ya, hampir semua orang pernah mengalami pengalaman kontak batin. Padahal Bapak Ibu, kontak batin itu yang mana? Kita nggak pernah ngelihat. Kita nggak pernah ngelihat, tapi kita yakin bahwa itu ada. Disitulah dunia kuantum. Karena tidak ada lagi perbedaan. Ya. Tidak ada lagi perbedaan antara ibu dengan anak. Semuanya udah nyatu. Satu di dunia kuantum. Itulah satu, sama, dan terhubung. Ya. Nah ini kuncinya Bapak Ibu. Keajaiban hanya terjadi di saat kita memikirkan kepentingan orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, keajaiban hanya terjadi manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Itu dia Bapak Ibu. Ini dia rahasianya. Tuh kan, baru tahu kan? Ya karena rahasia. Ya, inilah rahasianya. Banyak orang yang nggak tahu. Selama ini Bapak Ibu, selama ini contoh dalam kondisi tidak mudah seperti inilah, dalam kondisi pandemi seperti ini yang semuanya terdampak, ya. Kemudian ada yang butuh pertolongan, ya. Ada yang butuh pertolongan. Kemudian jangan dulu, saya aja lagi nggak mudah ini kondisinya gitu. Ini bisnis saya lagi turun gitu. Bisnis saya lagi turun. Jangankan ngebantu kamu, saya aja harus dibantu gitu. Ya kan seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kebaikan gitu ya, ya fokus kita adalah saya dulu, orang lain mau belakangan, gitu. Kan seperti itu ya. Saya dulu, orang lain mau belakangan, karena ya berbicara tentang ini hidup saya, ini bukan hidup kamu. Padahal kita ini satu sama dan terhubung Bapak Ibu. Kita ini satu sama dan terhubung.
ketika kita memaknai bahwa ya, jadi kita ini satu, sama, dan terhubung. Ya. Ketika kita mementingkan orang lain, maka kita sedang mementingkan diri kita sendiri. Dan disinilah keajaiban. Kalau yang tadi, ya, kalau prinsip ekonomi yang tadi itu hanya contoh ya, contoh saja. Itu prinsip ekonomi yang tadi dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini yang penting siapa? Yang penting penjual atau pembeli? Ya penjual dong, ya kan? Pembeli mah ya bodoh amat gitu kan. Yang penting saya mendapatkan keuntungan sebagai penjual. Tapi nggak begitu. Ya. Dalam dunia kuantum, keajaiban terjadi manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Ya. Nah, ini tertuang dalam surat At-Tolak ayat 7. Ya. Semua tertuang dalam surat At-Tolak ayat 7. Nah, ini dia ayatnya. Ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Ya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi ayatnya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Yang memberi nafkah, memberi nafkah itu artinya kan mengeluarkan, ya, mengeluarkan sesuatu, ya, mengeluarkan hartanya kepada orang lain. Itu maksudnya memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, ya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq, ya, mimma atahullah. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Sudahlah sempit rezeki, ya, maksudnya sudahlah hartanya tidak banyak, disuruh memberi harta kepada orang lain, gitu. Loh, kok gitu? Ya, itu emang itulah ilmunya Allah, unik Bapak Ibu, ya. Ilmunya Allah itu unik, ya, seperti kita pelajari waktu di landasan magnet rezeki. Mau dapat rezeki nggak butuh kerja. Mau dapat rezeki nggak butuh kerja. Terus ngapain untuk dapatkan rezeki? Tinggal lepas perisai, ya. Tinggal melepaskan perisai rezeki. Ketika perisai rezeki sudah lepas, rezeki akan turun. Sesederhana itu. Nah, kunci rezeki yang selanjutnya adalah ketika kita disempitkan rezekinya, maka sedekah. Ya. Ketika disempitkan rezekinya, hendaklah memberi, ya, memberi harta, ya, falyunfiq, ya, memberikan harta kepada orang lain yang dari harta yang Allah berikan. Kemudian di sini, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan sesuatu beban, Allah tidak memikulkan sesuatu beban kecuali, ya, ya, melainkan kecuali itu sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi artinya, ya, artinya beban kita itu tidak, dalam Al-Baqarah ayat terakhir juga kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak akan memberikan beban daripada di luar kesanggupan manusia, gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya katakanlah sisa uang kita cuma 5.000 misalkan. Itu kita udah sanggup. Bukan nggak sanggup, Allah tuh nggak ngasih beban di luar kesanggupan manusia, gitu. Tapi ketika ini kuncinya, gitu ya. Gimana caranya supaya 5.000 itu, ya, supaya 5.000 berkali lipat. Caranya adalah ketika disempitkan rezekinya, hendak memberikan kepada orang lain, ya, mementingkan orang lain. Nah, kemudian saya ja'alullahu, ya, ba'da usrin yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ba'da usrin yusra. Ini dia Bapak Ibu, ya. Ya, ini maaf, saya belum slide share ya, maaf. Nah, ini dia, ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, ya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah kelak akan memberikan, ya, ba'da usrin, memberikan kelapangan, ba'da usrin yusra, ya, memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Artinya Bapak Ibu, ya,
Ketika kita sedang membutuhkan bantuan, siapa yang sebenarnya butuh dibantu? Orang lain. Ketika kita sedang sedang membutuhkan bantuan, sebenarnya yang membutuhkan bantuan adalah orang lain. Cari orang lain. Ya. Ketika kita sedang tidak lapang rezekinya, cari orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Beri mereka. Itu dia kunci rezeki. Ketika kita sudah tidak lagi mementingkan diri sendiri, saya tidak penting, orang lain yang lebih penting. Ya. Hidup kita sudah nggak penting. Akhirnya Bapak Ibu, dengan prinsip ini, hidup kita udah nggak penting. Hidup kita udah nggak penting. Orang lain yang lebih penting. Orang lain yang lebih penting. Dalam materi kickback, mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini kalau saya mungkin terlihat kurang etis, kurang enak dilihat, saya garuk-garuk hidung. Saya punya alergi Bapak Ibu ya. Ketika alergi saya muncul, hidung saya tuh gatalnya Masya Allah gitu. Jadi ya daripada saya kehilangan konsentrasi ya harus digaruk gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Kalau misalkan terlihat kurang enak gitu lihat. yang udah sering lihat saya pasti paham. Nah, maka Bapak Ibu, dalam materi kickback di magnet rezeki, ya, ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita. Ketika kita berdoa kepada Allah gitu ya, doa mau naik ke atas, tapi ada banyak sekali penghalang Bapak Ibu, ada banyak sekali perisai rezeki kita, ya, ada banyak sekali dosa-dosa kita. Naik satu, ketahan sama perisai satu, dilepaskan perisai, naik lagi, ketahan lagi, dilepas lagi, naik lagi, ketahan lagi. Dilepas lagi perisainya, naik lagi, ketahan lagi, ya, begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya, karena ya kita punya dosa. Tapi bagaimana ketika kita mendoakan orang lain? Ketika kita mendoakan orang lain, malaikat langsung mengatakan wa iyyakum, dan kamu juga akan mendapatkannya. Malaikat nggak punya dosa. Ketika malaikat berdoa langsung naik ke atas Bapak Ibu. Ada sepupu saya ikut nonton di atas, Dok. Terus sepupu ingat, kata dokter nggak boleh nuntut hak melulu. Iya, benar. Nggak usah nuntut hak, tapi fokus kepada kewajiban masing-masing. Ya. Jadi, ketika ya semoga alergi hidungnya Allah sembuhkan, amin ya. Makasih banyak ya. Tetap keren, Dok. Alhamdulillah. Jadi, ketika malaikat yang berdoa, malaikat itu kan gak punya dosa. Langsung Bapak Ibu, itu jalan tol doa naik kepada Allah. Ketika malaikat mendoakan, maka kamu juga akan mendapatkannya. Maka seketika itu Allah insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Maka Bapak Ibu, orang lain yang paling penting lah. Kita udah gak terlalu penting. Ya. Ini sedikit saya berbagi kisah Bapak Ibu. Ya, ini kisah habis uang. Saat itu, suatu ketika Bapak Ibu, saya punya uang sisa 12.000. Ya. Saat itu sisa uang saya hanya sisa 12.000. Ya. Sisa uang cuma 12.000. Kemudian saat itu kejadiannya saya lagi antar istri saya ke tempat kerjanya sore jam 4 sore. Kemudian ya saat itu jadi keuangan tuh istri semua yang pegang gitu. Uang itu istri semua yang pegang. Jadi pas uang saya habis, saya minta sama istri saya, Dek minta uang dong gitu. Terus istri saya jawab, udah nggak ada uang nggak? Loh, udah nggak ada uang? Iya udah nggak ada. Serius nggak ada? Nggak ada. Di ATM bagaimana? Kosong. Ya ada sih. Oh alhamdulillah, berapa? 20.000. Ya nggak bisa ditarik juga. Akhirnya ya saya lihat di dompet saya sisa 12.000. Di istri saya tuh ya sisa recehan lah pokoknya. Di dompetnya istri tuh sisa recehan gitu. Di dompet saya sisanya 12.000. Itu saya mikir tuh Bapak Ibu, itu masih tanggal 10 ya, awal bulan tanggal 10. Akhirnya pas saya pulang, saat itu saya lagi naik motor gitu ya. Saya lagi naik motor, kemudian saya mikir keras gitu, gimana caranya supaya saya bisa makan ini gitu ya, supaya saya bisa hidup sampai akhir bulan. Masih tanggal 10, uang sisa 12.000. Gimana coba? Kalau mau pakai logika, nggak hidup Bapak Ibu.
Kalau mau pakai logika itu nggak hidup gitu ya, kecuali ngutang gitu. Cuma saya udah prinsipnya setelah udah nikah saya nggak mau ngutang gitu ya. Setidak mudah apapun saya nggak mau ngutang, karena prinsip saya rezeki itu Allah yang ngatur, bukan manusia yang ngatur. Ketika saya ngutang gitu ya, berarti saya berharap kepada manusia, bukan berharap kepada Allah, gitu kan? Makanya saya nggak mau ngutang, gitu ya. Ya cuma gimana caranya? Sisa 12.000 itu di motor saya mikir Bapak Ibu, saking mikir kerasnya saya di motor itu kepala tuh kepala tuh apa ya sakit kepala gitu ya, sakit kepala di atas motor lagi jalan, khawatir sakit kepalanya makin berat, makin menjadi-jadi, nggak konsen, jatuh, kecelakaan. Saya minggir gitu ya, saya minggir ke pinggir jalan. Pas saya minggir ke pinggir jalan, ternyata di depan saya ada pemulung ya. Pemulung itu ibu-ibu ya, dia lagi duduk di trotoar gitu ya. Kemudian ada gerobaknya lengkap dengan barang rongsokan apa segala macam gitu ya. Kemudian si ibu itu duduk di trotoar, kemudian dia usap-usap perutnya gitu ya. Ya tandanya lapar gitu ya. Kayaknya ibu ini lapar. Ya kalau misalkan udah lapar gitu, kemudian dia cuma duduk doang, berarti ya nggak punya uang buat beli makanan kan. Saya pengen kasih uang, saya pengen sedekah gitu ya. Ya tapi berapa? Uang saya cuma 12.000. Uang saya cuma segitu-gitunya. Uang saya cuma segitu-gitunya gitu. Gimana caranya? Cuma akhirnya saya ingat prinsip ini gitu. Bismillah. Saya mau tarik rezeki, ya. Saya mau tarik keajaiban. Saya nggak penting. Ibu ini lebih penting. Akhirnya keluar setengah dari uang saya. Ya katakanlah 6.000 ya. Saya kasih ke ibu itu, Bu, mohon maaf cuma ini yang saya punya, ya. Mudah-mudahan cukup ya buat makan. Terus si ibu itu bilang, ya, Alhamdulillah, terima kasih Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar. Ya, didoain rezeki Bapak Ibu, ya. Ya kan saya lagi butuh rezeki, didoain rezeki. Ya. Jadi karena saya sudah didoakan, saya balik doakan dia gitu ya. Ibu juga ya, mudah-mudahan rezekinya lancar terus Bu ya. Akhirnya udah selesai. Itu kejadian jam 5 sore. Saya pulang ke rumah gitu ya. Berpikir lagi, sisa uang saya sisa 6.000. Gimana lagi caranya supaya saya bisa hidup? Gimana caranya supaya saya bisa makan sampai akhir bulan? Gitu. Ada sih uang yang saya harapkan, tapi cairnya tanggal 20. Ya. Saat itu saya barusan mengerjakan sebuah proyek. Ya. Saya barusan mengerjakan sebuah proyek, komisinya 11 juta. Tapi sudah menjadi ketentuan cairnya tanggal 20 dan saya nggak punya kesempatan untuk mempercepat pencairan dana itu. Ya udah saya pasrah aja, nunggu tanggal 20 gimana caranya supaya saya hidup dengan 6.000 sampai tanggal 20 kan gitu. Saya pulang ke rumah, udah bismillah deh gitu ya. Kemudian jam 7 malam setelah sholat maghrib gitu ya. Setelah sholat maghrib jam 7 malam tiba-tiba saya dapat transferan 11 juta Bapak Ibu. Ya, dapat pemberitahuan banking gitu ya. Dari mana nih gitu kan? Dari mana ini 11 juta? Pas saya lihat di mobile banking ternyata dari perusahaan itu. Ya, komisi itu yang cair gitu. Dari kok bisa gitu? Ini masih tanggal 10 bukan tanggal 20. Kok bisa udah cair? Akhirnya saya telepon. Halo Pak, mohon maaf ini kok komisi saya yang 11 juta kok udah cair ya? Harusnya kan tanggal 20. Terus si bapak itu bilang, ya udah, memang udah rezeki kamu. Masya Allah Bapak Ibu ya. Hanya beda 2 jam. Ketika saya mementingkan orang lain, Allah yang langsung mengurus saya. Allah yang langsung memberikan saya. Ya. Saya nggak punya kuasa untuk mempercepat 10 hari pencairan komisi gitu. Kok bisa cair? Harusnya tanggal 20, kok tanggal 10 cairnya? Itulah kuasanya Allah. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, ya, Anda pun harus seperti itu, ya. Anda pun harus menjadi orang yang kemudian hanya mementingkan orang lain. Ya. Diri Anda udah nggak penting. Karena ketika Anda mementingkan orang lain, Allah yang akan mementingkan Anda. Seperti Rasulullah. Ya. Rasulullah Bapak Ibu udah nggak penting dirinya. Ketika beliau sakaratul maut gitu ya, apa yang diucapkan? Bukan mana istriku, mana anakku, bukan mana keluargaku, bukan. Tapi yang dikatakan adalah ummati.
Yang dia pentingkan hanyalah umatnya saja. Yang dia pentingkan hanyalah orang lain. Dirinya udah nggak penting. Ya. Dalam surat 28 ayat 9 ya dikatakan bahwa wa yu'thiruna ya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Barang siapa yang mementingkan orang lain, maka Allah akan mementingkan kehidupannya. Ya. Barang siapa yang mementingkan orang lain, ya, mementingkan satu orang, barang siapa yang mementingkan satu orang, memikirkan kehidupan satu orang, maka seolah-olah dia memikirkan kehidupan ribuan orang, semua manusia. Ya. Inilah Bapak Ibu. Ketika Anda mengurus satu orang saja, mementingkan kehidupan satu orang saja, maka Anda sudah mementingkan kehidupan seluruh umat manusia. Dan ini terjadi pada zaman sahabat. Suatu ketika diceritakan, ya, saat itu sehabis perang, ada sahabat yang kehausan, ya. Ada sahabat yang kehausan. Kemudian sekarat kehausan terus teriak gitu, air, air, air gitu ya. Kemudian ada seorang sahabat yang memegang air gitu. Kemudian dia lari ke orang yang sedang membutuhkan air itu, ya. Kemudian saat orang itu yang kehausan itu mau diminumkan, gitu. Ini orang yang pertama, saat mau diminumkan air, kemudian ada orang kedua juga teriak air, 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 gitu ya. Akhirnya si orang yang pertama bilang, kasih dia lebih penting, gitu ya. Kasih dia lebih penting, gitu ya. Akhirnya lari ini orang yang bawa air pergi ke orang kedua, gitu ya. Pas mau diminumkan air itu ke orang yang kedua, tiba-tiba ada orang ketiga teriak juga air, 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 gitu ya. Orang yang kedua bilang dia lebih penting, kasih dia, gitu ya. Akhirnya lari ini orang yang pegang air ke sahabat yang ketiga. Ketika sampai kepada sahabat yang ketiga, ternyata sahabat yang ketiga wafat, gitu ya, syahid, meninggal, ya. Akhirnya karena orang ketiga sudah meninggal, gitu ya, syahid, akhirnya kembali lari ke orang yang kedua. Pas kembali ke orang yang kedua, ternyata orang yang kedua sudah syahid. Karena sudah syahid orang yang kedua, akhirnya pergi lagi ke orang yang pertama. Orang pertama pun syahid. Akhirnya 3 orang syahid. Karena apa? Karena mementingkan kepentingan saudaranya. Ini dalam istilahnya namanya ithar. Ya, ithar. Ya, ITSAR. Ya, wa yu'thiruna, ithar. Mementingkan kepentingan orang lain. Ya. Ketika mementingkan kepentingan orang lain, 3 sahabat langsung syahid di jalan Allah. Masya Allah. Ya. Maka Bapak Ibu, ketika kita mementingkan orang lain, orang Allah yang akan mementingkan kita. Tinggal, ya, kalau misalkan Allah, ibaratnya gini Bapak Ibu, Anda kalau misalkan lagi mengurus sesuatu, ya, Anda sedang mengurus sesuatu, kemudian dibantu sama orang yang ahli, ya. Dibantu sama orang yang ahli. Misalkan deh, Anda lagi ngurus KTP, ya. Anda ngurus KTP, kemudian ada keluarga Anda, ya, sepupu Anda kerja di Dukcapil, kerja sebagai di dinas pengurusan KTP. Kemudian sepupu Anda bilang, udah sini saya ngurusin, gampang, gitu kan. Insya Allah sehari jadi, gitu kan. Kira-kira Anda tenang nggak? Pasti tenang. Pasti tenang, ya, walaupun itu orang bahasanya orang dalam, ya. Pasti tenang. Lalu bagaimana ketika Allah yang menjamin kehidupan Anda? Bagaimana ketika Allah yang mementingkan Anda? Ketika urusan KTP saja Bapak Ibu, kemudian kita bisa tenang, bagaimana dengan kehidupan? Ketika Allah yang sudah mengatakan pentingkan orang lain, maka saya akan mementingkan dirimu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bersaing itu menjauh juga dari zona keajaiban. Ya. Dalam berbisnis, ya, dalam berkarir, gitu ya. Kita seringkali bersaing kepada orang lain. Kita seringkali bersaing sama orang lain. Padahal disitulah letak zona ketidakajaibannya, karena kita keluar. Kita udah nggak mementingkan diri orang. Kita tidak mementingkan diri orang lain. Kita yang penting saya, gitu. Yang penting saya. Ketika ada perebutan, misalkan ada manajer, ada manajer 1, manajer 2 ingin memperebutkan
kursi eksekutif manajer misalkan, manajer eksekutif. Apa yang dilakukan sama dua orang ini? Pasti bersaing. Saya yang harus menjadi eksekutif manajer. Ini juga ngomong, saya yang harus menjadi eksekutif manajer. Akhirnya apa? Dua-duanya bersaing. Disitulah letak egoisme muncul. Dan disitulah letak persoalan. Maka nggak usah bersaing. Mungkin Anda kalau misalkan yang sudah pernah umroh ya, Anda pasti tahu ya, namanya bin Daud. Ya, bin Daud ya, umroh haji apa. Anda pasti tahu bin Daud. Bin Daud itu Bapak Ibu dulu ceritanya gini, kenapa dia bisa besar seperti itu ya? Karena kan itu bin Daud ramai sekali gitu ya. Suatu ketika di depan bin Daud itu ada yang mau buka toko gitu ya. Ada toko yang mau buka, kemudian ya si manajer bin Daud kumpulin semua karyawannya gitu ya. Kumpulin semua karyawannya, kemudian di briefing gitu ya. Itu toko di sebelah dia mau buka besok. Kita harus lebih bagus daripada toko sebelah gitu. Kita harus lebih bagus dari toko sebelah. Kita harus kita harus lebih bersih, kita harus lebih wangi, toko kita harus lebih bagus pokoknya. Kemudian bin Daud datang gitu ya. Ini lagi ngapain nih rame-rame gitu ya. Ini bos, di depan itu mau buka toko gitu ya. Kita lagi briefing supaya kita tidak kalah dengan mereka. Terus bin Daud bilang, ya. Nah, kapan pembukaannya gitu ya? Tanggal sekian bos. Kalau gitu tanggal itu kita tutup. Ya, tanggal itu kita tutup. Biarkan orang lain membeli di toko dia. Kalau bisa kita bantu dia. Masya Allah. Itu yang membuat bin Daud sebesar itu sekarang Bapak Ibu. Ketika ya udah nggak ada persaingan. Ketika sudah tidak ada persaingan di dia gitu ya. Maka fokus pentingan orang lain siapa? Pekerjaan. Dalam pekerjaan atasan kita lebih penting, bawahan kita lebih penting, klien kita lebih penting. Kemudian di bisnis ya, supplier, ya agen, customer, pelanggan itu semua mereka lebih penting Bapak Ibu. Mereka itu lebih penting mendapatkan manfaat dari kita. Kemudian di rumah, suami, istri, orang tua, mertua, anak, tetangga ya. Dan siapapun ya. Maka Bapak Ibu inilah rahasianya ya. Inilah rahasianya. Ketika Anda mementingkan orang lain, maka Allah akan mementingkan Anda. Maka Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga Allah mempermudah kita untuk istiqomah mempraktekkan ilmunya ya. Jadi silakan Bapak Ibu ya mempraktekkan ilmu ini. Karena ketika Anda udah paham ilmunya, dalam kondisi pandemi seperti ini, siapa yang lebih penting? Ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, siapa yang lebih penting? Enggak, saya nggak penting. Ya, saya nggak penting. Orang lain yang lebih penting. Ketika saya mementingkan orang lain, ya, ketika saya mementingkan orang lain, maka Allah akan memberikan kepada saya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Allah alam bisawab ya. Alhamdulillah ya. Materi kita sudah selesai hari ini ya. Kajian kita materi saya udah selesai pada hari ini ya. Gimana Bapak Ibu ya? Ya yang udah maghrib silakan menunaikan sholatnya ya. Nah ini adalah ya. Saya pernah melakukan itu, tapi saya dikatain sama orang, katanya belagu, rumah aja masih kontrak, tapi saya cuek gitu ya. Oh rumah aja masih kontrak gitu, tapi saya cuek karena saya berpikir Allah yang akan mengganti itu semua. Saya berharap kepada Allah. Iya. Udah nggak usah mikirin ya. Sebenarnya kalau misalkan gini ya diomongin sama orang begini, pahami aja konteksnya. Konteksnya dia ngomongin tentang apa gitu. Ketika dibilang belagu gitu ya. Oh ya udah. Oh iya, mungkin ada rasa belagu yang keluar dari hati saya. Ya. Maka ya sudah. Rasa belagunya ditekan, diturunkan rasa belagunya, tapi membantunya tetap gitu. Ya jadi bukan Anda pahami konteksnya. Ketika dinasehatin sama orang, Anda pahami konteksnya. Konteksnya tuh dia mau kita apa sih? Oh, dia mau kita jangan belagu. Ya udah, jangan belagu. Soalnya ya kita harus mementingkan ya. Ketika kita mementingkan orang lain, Allah akan mementingkan diri kita. Yes. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Makassar sudah mau azan ya. Siap. Ini juga di dekat rumah saya juga udah ngaji ya. Nah, Bapak Ibu ya, sedikit saya mau infokan sedikit ya. Ini kan kalau kajian ya. Kalau kajian itu kan hanya 1 jam. Ya mungkin ada yang kemarin ada yang bilang, "Dok, rasanya kok kayak sebentar banget gitu ya. Terlalu terburu-buru gitu." Ya, jadi
Ya memang namanya kajian memang nggak lama-lama gitu ya. Tapi mohon izin Bapak Ibu, saya insya Allah saya akan membuat private training online. Ya, insya Allah saya akan membuat private training online. Ini dia ya. Ya, oke. Ya. Ya, insya Allah saya akan membuat private training online ya. Kalau sebelumnya saya bikin private training ya, private training itu secara offline gitu ya, private training secara offline, ketemuan gitu ya. Tapi sekarang ya karena semuanya sudah online, saya coba deh gitu ya. Saya coba bikin private training online. Insya Allah saya akan buat private training online itu di Ahad 30 Agustus ya. Ahad 30 Agustus, dan ini seharian full ya, seharian penuh. Jadi Anda yang ikut ya memang harus menyiapkan waktu seharian penuh, tapi di rumah gitu. Kalau private training yang offline itu kan Anda nyiapin waktu seharian penuh tapi keluar gitu ya. Tapi ini di rumah aja. Dan orang di rumah Anda boleh ikutan juga gitu ya. Orang di rumah Anda juga boleh ikutan gitu ya. Jadi boleh sekeluarga ikutan gitu ya. Nah, ini nanti belajarnya kayak gini juga ya di grup Facebook ya. Di grup Facebook Private Training Online Magnet Rezeki, nanti akan ada grupnya, dan ini grup tertutup, hanya peserta saja yang boleh masuk ya. Tapi jadi bagi yang mau belajar gitu ya, bagi yang mau belajar lebih dalam ya, silakan nanti ikuti ya, silakan ikuti Private Training Online ya. Infaknya 200.000, dan untuk ini yang ngisi saya semua ya, seharian penuh saya semua yang ngisi. Dan ya metodenya seperti ini, pakai aplikasi. Jadi saya bukan pakai Zoom Bapak Ibu ya. Saya tidak cocok bagi saya untuk pakai Zoom untuk bikin seperti ini. Saya pakai iCam Live ya, aplikasi iCam Live. Jadi tampakannya lebih bagus ya. Jadi silakan kalau misalkan yang mau mendaftar ya silakan ya. Itu di sini mana ini ya. Di sini ada info dan registrasi, silakan ke Mbak Indah ya, atau daftar di bit.ly PTOMR ya. Jadi di sini Anda akan belajar full ya, ilmu magnet rezeki kupas tuntas semuanya dari pagi sampai sore insya Allah. Cuma ya pastilah ada sesuatu yang kurang gitu ya, ada sesuatu yang dihilangkan. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar secara online gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Silakan kalau misalnya Anda yang tidak bisa ikut online pun it's okay, nggak apa-apa. Insya Allah kajian ini akan tetap ada setiap pekannya ya. Insya Allah akan tetap ada setiap pekannya. Dan untuk yang mau belajar private training online silakan ya. Baik Bapak Ibu, karena sudah beberapa menit lagi ya masuk waktu azan dekat rumah saya ya. Saya akhiri saja Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak atas antusiasme Anda semua pada sore ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa lagi di pekan depan insya Allah ya, pekan ketiga, dan kita akan belajar lebih dalam lagi. Saya akhiri Bapak Ibu ya. Aku qouli hadza fastaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa saya putarkan lagu untuk Anda, Al-Quran Mukjizat Nabi karyanya Ustadz Nasrullah. Silakan didengarkan. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi.
Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.